أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema tentang memuliakan dan mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka di antara hal yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketiadaan memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Az-Zumar ayat yang ke-67, Allah katakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Tidaklah mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka di antara orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak memiliki sikap pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka wajib atas kita semua untuk berusaha memiliki hal ini, yaitu pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengagungkan dan memuliakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ada pada dirinya pengagungan dan pemuliaan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala adalah tanda dan bukti bahwasanya di hatinya tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sejumlah ciri-ciri dan memiliki sejumlah tanda-tanda dan ciri dan tanda orang yang memuliakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, baik itu larangan Allah Subhanahu wa taala ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Telah dibahas dengan bagus oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di kitabnya Al-Wabil As-Sayyih. Oleh karena itu, dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan membaca, kita akan mentelaah dan mengkaji uraian yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di kitabnya Al-Wabil As-Sayyih tentang ciri-ciri dan tanda-tanda pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di sini Ibnul Qayyim rahimallahu taala membahas tentang pemuliaan terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian setelah itu beliau bahas juga pemuliaan atau indikator dan ciri serta tanda pemuliaan terhadap perintah dan larangan Allah secara general dan umum. Di poin yang pertama, di pembahasan yang pertama, beliau bahas tentang memuliakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma alamatu ta'zimil manahi, maka adapun mengagungkan dan memuliakan larangan Allah Subhanahu wa taala,
maka itu memiliki sejumlah ciri. Yang pertama adalah al-hirs ala taba'udi min madhanniha wa asbabiha wa ma yada'u ilaiha. Maka orang yang memuliakan dan menghormati larangan Allah Subhanahu wa taala, itu ciri yang pertama adalah dia adalah seorang yang ada pada dirinya antusias dan semangat untuk menjauhi hal-hal yang berpeluang memberikan peluang kepada kita untuk terjumus dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memuliakan larangan Allah Subhanahu wa taala itu semangat untuk menjauhi berbagai macam sebab yang akan mengantarkan kita untuk terjumus dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang betul-betul memuliakan dan mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi semua sarana yang akan mendekatkannya kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama dari orang yang memuliakan larangan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang akan berupaya jaga jarak dari hal-hal yang mendekatkan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan dekat-dekat, tidak akan nyerempet dengan alasan ngetes iman atau yang lainnya. Namun orang yang memuliakan larangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berani dekat-dekat. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya siapa yang dekat-dekat dengan daerah yang terlarang itu akan memasuki daerah yang terlarang. Karai yar'a haulal hima. Kata Nabi, orang yang dekat-dekat dengan daerah yang terlarang itu adalah seperti penggembala kambing atau penggembala unta yang menggembalakan hewan gembalaannya di padang rumput, yang padang rumput ini berdekatan dengan padang rumput larangan. Maka ada kebijakan penguasa yang menyampaikan bahasanya satu padang rumput ini khusus untuk hewan milik negara. Maka hewan ternak milik pribadi tidak boleh merumput di sini. Maka orang yang dekat-dekat dengan hal yang terlarang itu Nabi gambarkan seperti orang yang mengembalakan kambing misalnya di satu padang rumput. Padang rumput ini tidak jauh dengan padang rumput larangan milik negara, milik raja, yang siapa yang melanggarnya nanti akan dapat hukuman keras dari sang penguasa. Ketika dia bawa kambingnya dan jarak kambingnya dengan padang rumput larangan itu cuma 100 meter misalnya, maka ini tindakan yang berbahaya. Sebentar maka tak lama lagi, lama-lama hewan ternaknya akan semakin dekat dan akan memasuki padang rumput larangan. Maka orang yang dekat-dekat dengan hal yang Allah larang itu seperti itu gambarannya. Kara'i yar'a haulal hima yushiku ayar ta'afi. Maka segera saja, tak lama dia akhirnya masuk ke dalam daerah larangan. Ala inna likulli malikin hima, ala inna himallahi maharimu. Ingatlah bahasanya semua raja itu punya
daerah larangan, dan daerah larangan Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang Allah haramkan. Oleh karena itu maka orang yang bertakwa adalah orang yang bukan hanya sekedar meninggalkan hal yang terlarang, namun menjauhi hal yang terlarang. Tidak dekat-dekat dengan hal yang terlarang. Maka orang yang jika ada pada diri kita hal ini, kita adalah orang yang ketika kita jumpai ternyata dalam diri kita ada sikap hati-hati, tidak mau dekat-dekat dengan hal-hal yang berpotensi mendekatkan kita kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ini berarti ada dalam diri kita, di hati kita memuliakan dan mengagungkan perintah ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ada pada diri kita pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amal. Wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku memohon dan meminta surga kepadamu dan semua ucapan dan perbuatan yang mendekatkanku ke surga. Dan ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari neraka dan semua ucapan dan semua perbuatan yang bisa mendekatkanku kepada neraka. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, wa ayujanibal fudula minal mubahati khasyatal wuqu'i fil makruhati. Orang yang ada dalam dirinya pengagungan dan pemuliaan terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ciri menjauhi hal yang mubah yang berlebihan. Menjauhi hal-hal yang mubah yang berlebihan, yang lebih dari kadar kebutuhan dan keperluan, karena khawatir terjumus dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka orang yang, ini ciri yang kedua, maka orang yang memuliakan larangan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ciri sebagian hal yang mubah untuk dirinya dia jauhi. Untuk dirinya dia jauhi karena dia khawatir kalau dia menikmati hal yang mubah ini, dia akan larut. Kemudian nanti akhirnya dia akan terjumus dalam larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka seorang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan larangan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang yang hati-hati. Dia untuk dirinya. Jika dia khawatirkan ini jalan menuju keburukan, dia khawatir, dia pelajari sifat dirinya. Dirinya adalah orang yang kalau sudah enak, sudah senang, maka akan gampang larut, gampang terseret, gampang hanyut. Dan ketika hanyut, nanti bablas. Tidak bisa diberhenti di batas larangan. Tidak bisa berhenti di daerah sebelum batas larangan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya melampaui batas halal dan haram diterjang. Maka ini orang yang hati-hati, orang yang memuliakan
larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada larangan Allah Subhanahu wa taala misalnya menggambar makhluk yang bernyawa. Namun ada juga tentu ada hal-hal yang juga diperbolehkan untuk digambar. Namun kemudian ada hal-hal yang boleh jadi orang ragu-ragu, ini sepertinya unsurnya boleh, namun sepertinya juga khawatir sudah masuk hal yang terlarang. Maka ini menggambar yang masih boleh, ataukah menggambar yang sudah dalam kategori yang terlarang. Maka ketika dia pandang ini sebenarnya sih kalau tinjauan fikih, hukum itu masih boleh. Tapi kok kayaknya sudah mulai deket-deket ini dengan yang terlarang. Maka dia pun untuk konsumsi pribadinya dia akan menjauhinya. Dia tidak akan bermudah-mudah untuk melakukannya. Dia tidak akan asik menggambar hal-hal yang boleh, namun makin lama makin kreatif, makin lama makin inovatif. Inovatifnya itu bisa bablas. Kalau kayaknya inovatifnya itu sudah mulai deket-deket, ya kemudian segera menghentikan. Dia segera menghentikan hal tersebut karena dia sayang dengan dirinya. Karena dia sayang dengan dirinya, tidak ingin terjumus dalam hal yang terlarang. Dan dalam hal ini ada kaidah yang patut untuk diperhatikan. Bahasanya seorang muslim itu keras terhadap dirinya sendiri, namun longgar kalau terhadap orang lain. Maka dalam bahasa yang lain diungkapkan beda antara takwa dengan fatwa. Beda antara takwa dengan fatwa. Untuk dirinya sendiri dia mengambil sikap takwa. Dan di antara bentuk takwa adalah meninggalkan hal yang mubah manakala itu khawatir akan mengantarkan kepada hal yang haram. Dan sikap ini berbeda dengan ketika dia adalah seorang yang berilmu dan ditanya apa ini hukumnya. Maka kalau berdasarkan pertimbangan dalil, pertimbangan argumen mengatakan ini masih mubah, maka ketika ditanyakan maka dia akan katakan ini hukumnya mubah. Meskipun untuk dirinya sendiri dia tidak melakukannya. Dia katakan kepada orang lain itu hukumnya mubah. Untuk dirinya sendiri dia sikapi dirinya dengan sikap takwa. Meskipun itu mubah secara hukum, namun ketika dia tahu dirinya dan dia sayang dirinya, ketika dia sadari bahasanya ini mubah yang berlebihan atau mubah yang mengkhawatirkan akan bablas ke hal yang terlarang, maka untuk dirinya dia larang. Maka seorang muslim itu sepatutnya, kaidah seorang muslim adalah keras terhadap dirinya sendiri dan longgar dengan orang lain. Untuk orang lain dia baca perbuatan orang dengan fatwa. Secara fatwa ini mubah. Untuk dirinya sendiri dia sikapi dirinya dengan takwa. Dan di antara ciri orang yang bertakwa meninggalkan fudul al-mubahat, meninggalkan hal yang mubah yang berlebihan, yang itu dikhawatirkan akan mendekatkan dan mengantarkan kepada hal yang haram. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ciri yang ketiga, wa mujanabatu man yujahiru birtikabiha wa yuhassinuha wa yad'u ilaiha. Maka orang yang
memuliakan larangan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjauhi person-person, individu-individu yang terang-terangan melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau bahkan dia adalah orang yang menganggap baik dan orang yang suka menampakkan ucapannya itu menunjukkan kalau dia mempropagandakan kejelekan kepada orang lain dan menampakkan indah kejelekan kepada orang lain. Wa yad'u ilaiha, bahkan dia ajak-ajak orang untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa yatahawanu biha, dan dia meremehkannya. Wa la yubali ma ruqiba minha, dan dia tidak peduli apa yang dia lakukan. Maka ini ciri yang ketiga. Orang yang betul-betul memuliakan, menghormati larangan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bergaul akrab dengan orang yang meremehkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk meremehkan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan maksiat terang-terangan. Melakukan maksiat terang-terangan itu bukanlah kejujuran, namun itu adalah tindakan kurang ajar dan menantang. Tindakan kurang ajar dan menantang. Itu bukan kejujuran. Sebagaimana orang yang melakukan maksiat malu-malu, melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, itu bukanlah orang munafik, namun orang yang punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Maka misalnya kalau orang itu melanggar larangan lalu lintas, kalau sambil sembunyi-sembunyi, itu orang yang melanggar. Tapi kalau terang-terangan ada polisi malah kemudian pamer di depan polisi, ini loh saya melanggar, ini namanya orang nantang dan kurang ajar. Orang yang terang-terangan itu bukan orang yang jujur. Kemudian kalau sembunyi-sembunyi berarti munafik. Namun orang yang terang-terangan itu adalah orang yang kurang ajar dan nantang. Maka kurang lebih gambarannya demikian. Maka orang yang memuliakan larangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan nyaman dengan orang yang nantang Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan maksiat terang-terangan tanpa rasa malu, dengan sikap-sikap yang dan komentar-komentar yang meremehkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak hanya cukup dia melakukan hal tersebut terang-terangan, namun juga dia mengajak orang untuk melakukannya, dan mengajak orang bukan hanya sekedar ayo ikut aku, namun dia berikan alasan-alasan yang menunjukkan ini tuh bagus, ini tuh mulia, ini tuh keren, ini tuh gagah, ini tuh hebat. Dan sehingga dia adalah orang yang tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak mau peduli dengan siapapun yang komentar, yang sinis, orang yang menasehati dan seterusnya. Kata Ibnu Qayyim, maka bergaul, apalagi gaul akrab dengan semisal orang seperti ini, itu mendorong untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan marahnya. Wala yukhalituhu illa man saqata min qalbihi ta'zimullahi ta'ala wa hurmatihi. Maka tidak akan bergaul dengan orang yang meremehkan aturan Allah, terang-terangan durhaka dan maksiat kepada Allah, kecuali orang yang telah hilang dari hatinya penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghormatan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan bergaul dengan orang semacam ini, apalagi dekat dengannya, itu adalah satu hal yang merusak dan menjadi racun bagi hati. Oleh karena itu, maka manusia yang ada di sekitar kita, yang berinteraksi dengan kita, itu ada 3 kategori. Yang pertama, ada orang-orang yang statusnya adalah seperti makanan pokok. Artinya dekat-dekat dengannya, akrab dengannya, bergaul dengannya, itu adalah asupan bagi diri kita dan hati kita, rohani kita. Kita hanya mendapatkan manfaat dengan bergaul dan dekat bersamanya. Maka inilah orang-orang yang layak untuk kita dekati, layak untuk kita akrabi, layak untuk kita jadikan sebagai teman akrab. Orang-orang yang statusnya seperti makanan bagi badan. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang berada di sekitar kita yang statusnya itu seperti obat. Kita perlu dekat-dekat kalau memerlukannya. Kita tidak bisa lepas sama sekali darinya. Kadang kita memerlukannya, namun tidak setiap saat kita memerlukannya. Kalau setiap saat minum obat, overdosis. Dan overdosis itu tidak jadi sehat, namun malah mati. Itu keracunan obat. Maka ada orang-orang yang demikian. Kalau terlalu dekat meracuni. Namun kalau sama sekali tidak berhubungan, tidak bisa karena kita membutuhkannya. Maka ada orang-orang yang layaknya kita berinteraksi dengannya, tetap punya interaksi, tetap punya komunikasi, namun jangan akrab-akrab, secukupnya saja, sekedar ada hubungan, ada komunikasi, sehingga karena kita membutuhkannya, namun tidak setiap waktu. Ini kita kenal dengan dia dan dia kenal dengan kita, namun cukup demikian saja. Nanti ada perlu bisa diambil manfaatnya. Kita sebagaimana kita kenal obat, oh kalau sakit ini obatnya itu, sakit ini obatnya itu. Kenalan aja sama obat ini obat itu. Namun tidak kemudian setiap hari dekat-dekat dengannya dan mengkonsumsinya. Maka ada manusia jenis yang kedua, yang dia statusnya seperti obat. Kemudian yang ketiga, ada manusia-manusia di sekitar kita yang statusnya adalah racun. Statusnya adalah racun bagi hati. Sekali dekat mematikan. Seperti orang yang meminum racun. Maka ada orang-orang yang kita tidak mendapatkan manfaat dekat dengannya, namun yang kita dapatkan adalah bahaya. Maka di antaranya adalah orang yang tadi dibahas oleh yang sedang kita bahas. Orang yang terang-terangan melakukan keburukan, ngajak-ngajak, bahkan menghiasi keburukan itu sebagai sebuah kebaikan, tidak peduli dengan orang yang menegurnya, menasihatinya, membicarakannya dengan keburukan tersebut. Kemudian tanda yang keempat, orang yang memuliakan dan mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah ayaghduba lillahi azza wa jalla,
idan tuhikat maharimuhu, orang yang marah, tersinggung, jengkel jika hal-hal yang Allah haramkan itu dilanggar, diterjang, maka dia jumpai di hatinya ada kesedihan, ada rasa pilu. Idza usyallahu ta'ala fi ardihi, ketika di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allah didurhakai. Dan dia sedih, dia pilu ketika aturan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditaati di buminya. Walam yastati' huwa ayyurayiru dhalika, dalam keadaan dia pun tidak mampu mengubah keadaan tersebut. Maka ini ciri yang keempat dari orang yang terdapat dalam dirinya pengagungan dan pemuliaan terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah marah, tersinggung jika aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dilanggar, hal-hal yang Allah haramkan diterjang. Bukan orang yang nyaman-nyaman saja melihat kemaksiatan. Kalau orang itu dingin, nyaman, bahkan bisa senyum manis ketika bukan senyum kecut, namun senyumnya senyum manis ketika larang-larang Allah Subhanahu wa ta'ala diterjang, ini orang yang tidak memuliakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ada pada dirinya, ada pada hatinya yang memuliakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya senyum kecut, senyumnya orang marah. Beda senyumnya orang marah dengan senyumnya orang yang bahagia, orang yang nyaman dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia saksikan. Maka orang yang ada pada dirinya pemuliaan terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan memberikan senyum manis ketika ada keburukan dilakukan, ada maksiat dilakukan. Mohon berubahlah aroman mukanya, semula kemudian happy, nyaman ketika maksiat dilakukan, ya, dilihat, didengar, maka ada pada dirinya ketidaknyamanan, ada rasa tidak senang. Ya, maka tadi disebutkan dia ada sedih ketika Allah Subhanahu wa ta'ala didurhakai, perintah-perintah Allah tidak ditaati, dan dia makin sedih ketika ternyata dia tidak mampu berbuat apa-apa dengan tangannya ataupun dengan lisannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika ini terjadi tentu ada kondisi minimalis, yaitu mengubah kemungkaran dengan hati. Dan mengubah kemungkaran dengan hati itu isinya dua. Akan kita jumpai hal yang menarik untuk direnungkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang hududullah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada dua jenis ayat. Terkadang ada ayat yang bunyinya tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, jangan dekati. Namun di ayat yang lainnya kita jumpai tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah, jangan dilanggar dan dilampaui. Maka misalnya kita jumpai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-187 ketika Allah membahas tentang masalah i'tikaf, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Setelah Allah larang, setelah Allah sampaikan larangan, jangan mengumpuli istri ketika dalam kondisi i'tikaf. Setelah Allah sampaikan larangan,
maka yang Allah katakan, maka itulah batasan Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati. Yeah. Kemudian di ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat yang ke-229, ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang ketentuan khulu, seorang wanita yang meminta kepada suaminya supaya menceraikannya, dan dia dengan dia membayar suaminya, menyerahkan harta kepada suaminya, maka Allah katakan fala junaha alaihi ma fi maftadat bih, maka tidak ada dosa atas keduanya jika berpisah dengan cara khulu, dengan adanya tebusan dan pembayaran yang diberikan oleh pihak istri kepada suaminya. Setelah itu Allah katakan tilka hududullahi fala ta'taduha, maka itulah batasan-batasan Allah, janganlah kalian melanggarnya. Maka ketika hal itu berkaitan dengan ketika batasan Allah Subhanahu wa taala, itu ada batasan antara batasan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada batasan Allah antara halal dan haram. Maka selama di ruang ini maka itu halal. Namun kurang dari ini itu haram, dan lebih dari itu adalah haram. Maka ini batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk hal-hal yang semacam ini Allah akan katakan jangan dilanggar, jangan ke sana sehingga kurang dari semestinya, jangan ke sana lebih dari semestinya, maka jangan dilanggar. Ini di ruang ini boleh, di ruangan ini selama di daerah ini boleh, maka jangan dilanggar. Kemudian yang kedua, terkadang ada ayat yang menyampaikan tentang batasan Allah Subhanahu wa taala, dan batasan Allah di situ adalah hal yang berbahaya, itu adalah hal yang haram, hal yang sangat berbahaya, itu adalah dosa. Maka nanti bunyi ayatnya adalah fala taqrabuha, jangan dekati, jangan dekati. Sehingga kita jumpai kata-kata jangan dekati itu semua dalam hal-hal yang merupakan dosa-dosa yang besar nilainya. Di antaranya tentang harta anak yatim, Allah katakan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, jangan main-main. Ya, dekat-dekat saja tidak boleh. Tentang perbuatan dosa besar, baik yang dilakukan oleh sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, Allah katakan wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, jangan dekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang dilakukan terang-terangan ataupun yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya adalah berkenaan dengan masalah indikator memuliakan perintah dan larangan. Indikator memuliakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, atau indikator pengagungan dan pemuliaan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala secara umum, baik itu perintah, keringanan ataupun larangan. Kalau tadi kita bahas 4 indikator khusus tentang masalah larangan, maka kali ini 3 indikator untuk semua perintah dan larangan. Ini berarti 3 indikator pemuliaan, penghormatan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Maka seorang itu adalah, maka diri kita adalah orang yang memiliki penghormatan terhadap aturan Allah, manakala ada pada diri kita tiga hal berikut ini. Yang pertama, kata Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, Allah yastarsila ma'ruhsati ila haddin yakunu ghaira mustaqimin alal manhajil wasati. Ciri orang yang menghormati aturan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kalau terdapat keringanan, kelonggaran, pengecualian, maka tidak seenaknya. Atau mungkin terjemah bebasnya, ketika ada hukum yang gampang, bukan kemudian digampangkan, tidak larut bersama hukum yang ringan, hukum syariat yang ringan, sampai dalam batasan larutnya itu berlebihan, sehingga tidak menyikapi hukum ringan tersebut dengan sikap yang benar. Betul itu mudah, namun jangan dipermudah. Jangan kemudian betul itu aturannya enak, namun jangan seenaknya. Aturan ini mudah, ringan dan enak, namun jangan seenaknya. Kalau seenaknya, ini berarti tidak memuliakan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memuliakan aturan Allah, karena dia adalah orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan seenaknya. Mentang-mentang ini boleh, kemudian seenaknya ngawur dalam dengan alasan mumpung boleh. Mumpung boleh, kemudian seenaknya semaunya. Boleh jadi misalnya karena kondisi kelaparan, khawatir terjadi keburukan dan mendekati kematian, maka secara hukum ada kelonggaran untuk misalnya makan babi, makan daging babi. Maka orang yang memuliakan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan seenaknya, mumpung makan babi ini boleh dan halal, sudah dipuas-puasin. Kalau perlu sampai gelegean berkali-kali, mumpung halal, mumpung halal, maka sampai kekenyangan, sampai penuh maksimal, mumpung halal. Nanti kalau sudah tidak lagi dalam kondisi ini, nanti haram sebenarnya. Mumpung halal dimaksimalkan. Maka sikap berlebihan dan seenaknya dalam hal ini itu menunjukkan kurang pemuliaannya kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dicontohkan oleh Ibnul Qayyim di Al-Wabil As-Sayyid, dikatakan di antara tuntunan Nabi, ajaran Nabi, ketika suasana siang itu panas sekali, terik sekali, maka beliau memberikan kelonggaran, kemudahan jika sholat duhurnya ditunda, sehingga suasananya itu tidak terlalu terik. Maka orang yang kurang memuliakan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seenaknya dengan hukum yang mudah dan kelonggaran dari syariat, itu melaksanakan sholat duhur dalam kondisi ini, mumpung ini menurut aturan itu jangan di awal waktu, menurut aturan dianjurkan untuk sholat duhur tidak di awal waktu, dibolehkan untuk ditunda, maka ditunda sampai waktu duhurnya habis. Alasannya kan jangan panas-panas sholatnya. Atau kalau
tidak sampai waktu zuhurnya habis, waktu zuhurnya tinggal di last minute terakhir, tinggal di detik-detik terakhir, itu baru sholat zuhur. Padahal maknanya bukan demikian. Anggap saja suasananya sholat asar itu waktu zuhur habis jam 3. Ini suasananya betul terik jam 12. Ya, sholatnya kurang lebih gambarannya adalah sholat jam 2 gitu. Sholat duhurnya jam 2. Ini bukannya sholat duhurnya jam 3 kurang seperempat, sebentar lagi sudah asar. Bukan demikian. Apalagi sholat duhurnya jam 3 kurang 5 menit. Nah, bukan demikian. Ini namanya tarakhus al-jafi, tarakhus al-jafi. Seenaknya dalam memanfaatkan hukum mudah dari syariat. Mudah dalam syariat dan terlalu longgar. Ya, longgar tapi jangan seenaknya begitu. Semuanya seperti itu. Sehingga tidak ada tanda pemuliaan, pengagungan terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara contoh yang lainnya, contoh yang lainnya dibawakan oleh Ibnul Qayyim adalah larangan Nabi untuk seorang itu sholat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan. Maka larangan ini kemudian dimanfaatkan untuk seenaknya, oleh sebagian orang. Lagi ini adalah suka semacamnya adalah tanda tidak memuliakan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seenaknya ini bisa kita tandai dengan tidak memperhatikan kuyut, tidak memperhatikan syarat pelaksanaan kemudahan tadi. Syaratnya, karena ketika ada hukum mudah yang datang dari Allah dan Rasulnya dalam agama kita itu ada surutnya, ada kuyutnya, ada ketentuannya. Nah, cuma dilihat bagian awal, bagian penjelasannya nggak diperhatikan. Ini sikap dan gaya orang yang tidak memuliakan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya menunda pelaksanaan sholat zuhur dari waktunya, itu ada kriterianya. Ini begini. Boleh makan makanan yang haram ketika kelaparan, itu ada kriterianya. Demikian juga boleh tidak sholat berjamaah atau telat sholat berjamaah karena makanan sudah tersedia, itu ada syaratnya, ada ketentuannya. Kalau ketentuannya tidak diperhatikan, jadilah orang tersebut orang yang seenaknya, orang yang semaunya. Maka misalnya dalam hal ini dibolehkan untuk terlambat sholat berjamaah atau bahkan tidak sholat berjamaah ketika makanan sudah tersedia, itu ada kuyutnya, ada kriterianya. Yang pertama adalah dalam kondisi sangat menginginkan, sangat pengen menikmati makanan tersebut. Artinya boleh jadi sudah seharian nggak makan atau 2 hari nggak makan, seharian nggak makan. Ini dari pagi, siang, sore nggak makan, ketemu makanan pas adzan isya. Pas adzan isya baru ketemu makan. Sejak subuh belum kemasukan apa-apa. Maka ini sangat menginginkan. Adapun
tadi habis asar sudah makan, sekarang ini kemudian ada makanan pas adzan isya, kemudian wah ini masih ada makanan, nggak usah jamaah lah, ngabisin dulu makanannya. Maka ini namanya seenaknya, tarokhus al-jafi, seenaknya terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghormatan dan pemuliaan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sangat menginginkan. Kemudian ketentuan yang lainnya adalah makanan tersebut itu sudah dihidangkan. Sudah dihidangkan. Kalau belum dihidangkan, masih proses masak di dapur, maka ini belum mengikuti ini belum memenuhi ketentuan, belum memenuhi kriteria. Nah, ada kriterianya, yaitu makanan sudah dihidangkan, bukan sedang dalam proses. Kemudian yang ketiga, ketentuannya adalah dihidangkan dalam kondisi sudah bisa dinikmati. Karena tidak semua yang dihidangkan itu dalam kondisi bisa dinikmati. Sudah dihidangkan namun sedang 100 derajat Celcius. Yang nanti nunggu kurang lebih bisa dinikmati setelah 10 menit. Lah itu kan sudah selesai sholat itu. Ke masjid kemudian pulang. Nah, itu. Nggak malah kemudian milih untuk duduk menunggu nonton 10 menit. Padahal 10 menit itu bisa untuk ke masjid, pulang, sudah. Nanti pulang-pulang bisa menikmatinya. Kalau masih kemudian panas-panasnya, hot-hotnya, bisa dinikmati. Nah, kalau tidak bisa dinikmati, sudah pergi, sholat, balik nanti bisa dinikmati. Ada ketentuan tersebut. Kemudian dan yang keempat, hal tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Tidak boleh jadikan kebiasaan. Kebetulan ngepasi pas lapar-laparnya, pas makanan tersedia siap santap, pas adzan isya, dalam keadaan 2 hari belum makan. Tapi namun ngepasi, jangan dipas-paskan. Ngepasi sama dipas-paskan beda. Nanti masaknya badal maghrib. Biar siap saji pas adzan isya, sehingga punya alasan. Kenapa kok isya kok sering ndak nongol ke masjid? Makan. Maka ini at-tarakhus al-jafi, bermudah-mudah dalam memanfaatkan hukum yang mubah. Bermudah-mudah dalam memanfaatkan hukum yang mubah. Contoh yang lainnya, Nabi memberikan keringanan kalau orang itu sangat ngantuk berat, sehingga dia tidak, karena ngantuk berat, seandainya dia memaksakan diri untuk sholat, itu dia tidak tahu apa yang diomongkan. Boleh jadi seandainya berdoa mau mendoakan diri sendiri, malah melaknat diri sendiri. Harusnya Allahumma firli, malah kemudian Allah ma'adzibni, ya Allah ampunilah aku, malah yang keluar ya Allah seksalah aku, karena ngantuknya yang sudah luar biasa. Maka Nabi berikan keringanan untuk tidur saja. Dan hadisnya dalam konteks sholat malam, namun para ulama semisal An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan ini juga berlaku untuk sholat fardu. Ini juga berlaku untuk sholat fardu. Ketika orang itu kondisi ngantuk berat, kalau dia sholat fardu, nekat tetap sholat fardu, dia enggak mengerti apa yang diucapkan, karena sholatnya sambil tidur. Sehingga kalau dia jamaah bolak-balik sambil disenggol-senggol teman sebelahnya,
ini udah ruku, ini sudah selesai sujudnya, bolak-balik disenggol, karena ngantuk berat. Maka ulama An-Nawawi misalnya menjadikan ini sebagai rukhsah untuk tidak sholat berjamaah. Itu bisa jadi rukhsah untuk tidak sholat berjamaah, untuk kemudian tidur dulu. Namun dengan syarat, namun ada syaratnya. Nah, tarakhus al-jafi itu tidak melihat syaratnya. Ya makanya kan hukumnya boleh tidur, ya sudah saya tidur. Kemudian misalnya sholat duhur misalnya, ya sudah saya tidur, akhirnya tidur, bangun-bangun asar. Padahal tadi tidur setelah azan. Ini namanya tarakhus al-jafi, bermudah-mudah yang berlebihan. Ini adalah orang yang tidak memuliakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ulama ketika mengatakan boleh itu jadi rukhsah, jadi udhu untuk tidak sholat berjamaah, mereka menyampaikan ada syaratnya. Silakan tidur sampai kantuk tersebut berkurang. Sampai kantuknya tersebut berkurang, dengan catatan tidak ada kekhawatiran waktu sholat berakhir. Ya, tidak ada kekhawatiran waktu sholat berakhir. Dia kenali dirinya. Kalau dirinya itu dia bisa pasang jam biologis, atau dirinya itu kemudian ya kalau dipasang jam beker itu nanti bisa bangun. Maka dia tahu dirinya nanti ini zuhur ngantuk luar biasa. Ya, dia pasang jam beker misalnya ini kurang lebih ya jam 2 nanti saya bisa bangun dalam keadaan seger. Dia pasang jam beker dan dia tahu dirinya. Dia tidur, kemudian dipasang jam beker jam 2, nanti bangun-bangun bekernya bunyi, dia bangun. Maka boleh baginya mengambil, boleh bagi orang ini mengambil rukhsah seperti itu. Namun kalau dia kenal dirinya tidak demikian. Dirinya itu kalau tidur kata orang batang. Begitu kayaknya udah enggak kenal apa-apa, pokoknya mau jam beker kiri kanan depan belakang, wah itu enggak kedengaran. Karena tidurnya luar biasa, kalau udah tidur itu demikian. Seandainya digoyang-goyang pun enggak akan bangun. Kalau ada yang bangun kan goyang-goyang pun enggak bangun. Disiram baru bangun. Nah, kalau dia tahu kondisi dirinya itu demikian, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh tidur. Dia harus paksa diri. Dia harus melakukan apa supaya kemudian bisa tetap sholat dengan benar, supaya sholat sambil melek. Karena dia tipekan kalau tidur itu nyenyak sekali. Tidur dalam keadaan ngantuk itu nyenyak sekali. Nah, ini ada ketentuannya. Ada ketentuannya, atau dengan cara dia tidak ada kekhawatiran waktu sholat akan berakhir jika dia tidur. Boleh jadi dia punya jam biologis, atau kemudian untuk bisa bangun, atau dia adalah orang yang mudah bangun dengan jam beker dan sejenis itu, atau dia pesan kepada orang yang melek, saya ngantuk berat, saya enggak ini, saya mau tidur sebentar, nah tolong bangunkan jam 1:30 atau jam 2 gitu. Saya belum sholat dulu tapi ngantuk sekali. Nah, dan dia adalah orang yang bisa dibangunkan. Nah, ini ketentuan dalam masalah ini. Kalau ketentuan ini tidak diperhatikan, ini namanya at-tarakhus al-jafi, orang yang seenaknya dalam mengambil hukum yang mudah dari aturan syariat. Kemudian disebutkan, dicontohkan oleh Ibnul Qayyim, bahasanya di antara seenaknya dalam mengambil hukum yang mudah adalah tindakan sebagian musafir. Saya bacakan teks perkataan beliau, wa min dzalika annahu rakhasa lil musafir fil jam'i baina salataini indal udhri.
Di antaranya adalah syariat memberikan keringanan bagi musafir untuk menjamak 2 sholat. Ya. Indal udhri, ketika ada udhur. Wa ta'adzuri fi'li kulli sholatin fi waqtiha, dan tidak memungkinkan untuk melakukan setiap sholat pada waktunya. Li muwasalatis sayri, karena melanjutkan proses perjalanan. Wa ta'adzurin nuzuli, dan kesulitan atau tidak memungkinkan untuk berhenti istirahat. Kalau tidak memungkinkan untuk berhenti atau minimal ta'asurihi, kesulitan untuk berhenti. Ta'asurihi alaihi, kesulitan untuk berhenti. Fa'idha aqama fil manzili, namun jika musafir ini sudah sampai tempat tujuan, dia sudah singgah statusnya, tidak dalam proses perjalanan, namun dia posisinya posisi singgah, dan dia singgah di tempat tersebut 2 hari atau 3 hari, au aqamal yauma, atau dia singgah di situ seharian, maka kata Ibnul Qayyim, fajam'uhu baina sholataini la mujibalahu, maka tetap menjamak sholat dalam kondisi ini adalah jamak sholat tidak beralasan. Maka jamak sholat dalam kondisi ini adalah jamak sholat yang tidak beralasan. Ya, singgah di situ seharian atau bahkan 2 hari 3 hari, nah kok dijamak terus? Padahal ketika misalnya waktu asar, ngapain waktu asar? Habinan. Nah, waktu asar habinan. Bukan ada kepentingan, nggak ada kebutuhan, cuma habinan saja, WA-an saja, medsosan saja. Kenapa medsosan bisa, tapi sholat asar di waktunya tidak bisa? Maka kata Ibnul Qayyim, maka ini jamak sholat tanpa alasan. Nah, posisinya posisi singgah sampai tempat tujuan atau sampai tempat mampir. Kenapa ini tanpa alasan? Litamakunihi min fi'li kulli sholatin fi waqtiha, karena memungkinkan bagi musafir tersebut sholat fardu di waktunya masing-masing, min ghairi masyaqqatin, tanpa ada kesulitan, karena dia tidak ngapa-ngapain dan tidak kemana-mana, tidak ada keperluan, tidak ada kerepotan. Kata beliau, fal jam'u laisa sunnatan ratibah, menjamak sholat bagi jamak sholat bagi musafir itu bukan sunnah ratibah, bukan sunnah Nabi yang baku untuk musafir, bukan ketentuan harga mati, pokoknya harus jamak, bukan. Dia bukan sunnah ratibah. Kama ya'taqidu aktsarul musafirin, tidak sebagaimana keyakinan banyak musafir di zaman Ibnul Qayyim dan di zaman ini. Ini penyakit musafir sejak zamannya Ibnul Qayyim, bermudah-mudah untuk jamak. Padahal duhur asar di waktu duhur, padahal itu kondisinya sudah sampai tempat tujuan, sudah singgah, bukan dalam proses perjalanan, dan nggak sholat asar juga, tidak ada kebutuhan. Nah, mayoritas keyakinan mayoritas musafir yang ini beliau nilai keliru, anna sunnata safaril jam'u, sunnah Nabi bagi musafir adalah menjamak sholat. Awa'un wujiba udhrun awlam yujad, baik dijumpai ada uzur alasan untuk jamak atau tidak ada uzur alasan untuk jamak. Nah, ini keyakinan yang salah, dan itu fenomena di masyarakatnya Ibnul Qayyim, dan itu fenomena di masyarakat kita. Fenomena itu belum berganti, masih awet sejak zamannya Ibnul Qayyim sampai hari ini.
Bagaimanakah yang betul? Bal jam'u rukhsatun 'aridah. Jamak sholat bagi musafir itu keringanan kasuistik. Keringanan dalam kasus tertentu, bukan paket hukum untuk musafir. Namun dia adalah keringanan dalam kondisi kondisional kasuistik bagi musafir, yaitu musafir yang kesulitan untuk sholat fardu di waktunya masing-masing. Sehingga bedakan dua. Wal qasru sunnatun ratibah. Kalau mengqashar sholat itu sunnah Nabi yang paket baku untuk musafir. Kalau qashar, mengqashar, namun qashar itu hanya berlaku untuk sholat yang 4 rakaat. Tidak ada qashar untuk maghrib. Misalnya 3 rakaat jadi 2, itu tidak ada. Maka kalau qashar itu sunnatun ratibah, maka musafir dianjurkan, kemudian bahkan wajib menurut sebagian ulama untuk mengqashar sholat yang jumlahnya 4 rakaat, baik ada udzur atau tidak ada udzur. Wa amma jam'uhu baina sholatain, sedangkan menjamak 2 sholat, fahajatun wa rukhsah, statusnya adalah kebutuhan dan statusnya adalah rukhsah, keringanan jika diperlukan. Namanya rukhsatun 'aridah, keringanan jika ada keperluan. Fahada launun wa hada launun. Qashar itu masalah tersendiri, jamak itu masalah tersendiri. Qashar itu belum tentu jamak, dan jamak itu belum tentu qashar. Dan perlu diketahui bahwasanya menjamak sholat, satu hal yang harus diwaspadai, menjamak tanpa sholat itu bukan perkara yang ringan. Karena menjamak sholat, sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menjamak sholat tanpa alasan itu salah satu bentuk dosa besar. Karena sholat sebelum waktunya kalau itu jamak takdim, atau ada sholat yang dikerjakan setelah waktunya jika itu jamak takhir. Maka jamak sholat tanpa sebab itu salah satu pintu dosa besar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi musafir itu ada 2 macam. Musafir yang dalam proses perjalanan. Maka musafir dalam proses perjalanan dianjurkan, bahkan wajib menurut sebagian ulama untuk mengqashar sholat, dan dianjurkan untuk menjamak sholat. Itu jika safarnya itu dalam perjalanan, proses perjalanan, proses berangkat atau proses pulang. Kemudian yang kedua, ada musafir yang singgah, sudah sampai tempat tujuan utama atau singgah di tempat persinggahan. Maka jika dia di tempat singgah tersebut statusnya musafir, dianjurkan untuk qashar tanpa jamak. Dianjurkan qashar tanpa jamak. Secara hukum, qashar di situ hukumnya sunnah atau wajib, sedangkan jamak di situ hukumnya mubah. Jamak di situ hukumnya mubah, dan mubah di sini hukum yang ringan. Namun jangan hukum yang enak, namun jangan seenaknya. Hukum yang enak, namun jangan seenaknya. Itu ini dilakukan ketika kerepotan dan kesulitan untuk sholat pada waktunya masing-masing.
Jadi qashar saja tanpa jamak. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berstatus sebagai musafir dan jamaah haji, ketika beliau sebentar singgah di Arafah, beliau jamak dan qashar. Ketika kemudian berpindah ke Musdalifah yang hanya sebentar karena masih ada proses perjalanan yang akan dilanjutkan, maka beliau jamak dan qashar. Dan ketika beliau berada di Mina yang dalam kondisi sudah anteng jenak singgah, maka beliau qashar saja tanpa jamak. Kemudian yang kedua, ciri orang yang memuliakan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah tidak kemudian tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim, tidak hulu, tidak menyusah-nyusahkan diri dalam melaksanakannya. Kata Ibnu Qayyim, seperti orang yang was-was dalam berwudu, was-was dalam berwudu, ingin wudu yang sempurna, namun dan terkena penyakit was-was itu sampai air mungkin satu gentong besar itu belum selesai wudunya, diulangi lagi sampai nggak tahu berapa puluh liter air dihabiskan untuk berwudu, namun nggak selesai. Sebagiannya kata beliau mengulang-ulang wudu sampai waktu sholat habis, cuma wudu terus. Demikian juga orang yang berlebihan, yang karena berlebihan kemudian terkena penyakit was-was, akhirnya mengulang-ulang takbiratul ihram, sampai ketinggalan rakaat misalnya, atau bahkan ketinggalan sholat. Dan sebagian orang yang was-was dalam takbiratul ihram itu ada yang unik. Sebagiannya takbiratul ihram itu tidak jadi-jadi, diulang itu. Tapi begitu imam rukuk itu bisa terus jadi. Allahu Akbar, nggak jadi. Nggak jadi. Tapi begitu imamnya rukuk kemudian bisa cepat jadi. Tapi kalau imamnya masih berdiri, itu takbirnya tidak jadi-jadi. Sebagiannya unik nih. Apa rahasianya dengan rukuknya imam? Kemudian kalau rukuknya imam rukuk malah cepat jadi. Ya, maka ini berlebihan, atau kemudian warok yang berlebihan. Ada orang yang yatasyaddad, orang yang berlebihan warok dari makanan yang haram, sampai dia tidak berani mengharamkan untuk dirinya, melarang untuk dirinya makan makanan orang. Dia hanya mau makan yang dia masak sendiri. Kalau bertamu tidak mau makan suguhan, kalau ini nggak mau jajan dan seterusnya. Dia hanya mau makan yang dimasak sendiri. Kenapa? Karena warok dari makanan yang haram namun dengan cara pelaksanaan yang berlebihan. Ya, maka ini satu hal yang tidak benar. Seorang yang memuliakan maka dua hal ini, dua titik ekstrim. Yang pertama tadi seenaknya, yang ini berlebihan. Dan siratal mustaqim, dan jalan yang benar itu tengah-tengah di antara keduanya. Tidak seenaknya, semaunya, terutama dalam hukum-hukum yang longgar, namun demikian juga tidak berlebihan, ekstrim, hulu, menyusahkan diri sendiri dalam melaksanakan, mentaati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuliaan yang benar terhadap perintah dan larangan adalah tengah-tengah, tidak seenaknya dalam hukum yang mudah, namun juga demikian juga tidak ekstrim. Karena yang jadi maksud adalah siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus yang mengantarkan kepada
ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara ciri khas orang yang memuliakan aturan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan perintah dalam Allah Subhanahu wa taala adalah alla yahmilal amra ala illatin tudha'iful qiyama wat taslima li amrillahi azza wa jalla. Adalah tidak memaknai perintah dan aturan dengan melihat sisi makna tanpa sisi mengambil maknanya, intinya, saripatinya, tanpa potretnya, tanpa bentuknya. Itu yang sisi makna saja yang terlalu berlebihan diambil sehingga melamahkan kepatuhan dan kepasrahan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang yang ini diberi contoh yang mungkin ekstrim. Misalnya Allah Subhanahu wa taala dicontohkan oleh Ibnul Qayyim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat 5 waktu itu supaya eling dan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian akhirnya yang diambil cuma yang penting ingatnya. Kan maksudnya ingat. Maksudnya adalah ingat. Kalau kemudian sisi lahiriahnya dilemahkan gara-gara mengambil maksud, hikmah dan manfaat. Padahal tempat yang tepat, tahu maksud, hikmah dan manfaat itu untuk memotivasi semangat taat. Sebagian orang misalnya meremehkan sholat berjamaah dengan mengatakan intinya sholat kan khusyuk. Kalau bareng banyak orang saya itu nggak khusyuk. Saya kalau sendiri saya itu bisa khusyuk, bisa menikmati. Namun kalau bareng banyak orang pergi ke masjid, wah, saya itu nggak khusyuk. Padahal intinya sholat kan khusyuk. Intinya sholat itu khusyuk. Akhirnya ya saya sholat di rumah saja. Ya, maka memandang perintah itu dari sisi makna, sisi maksud untuk melemahkan ketaatan lahiriah. Karena terlalu memberikan porsi yang berlebihan dari maksud, makna, tujuan dan hikmah. Ini maka ini sikap yang tidak benar, karena porsi yang benar mengetahui hikmah, maksud dan tujuan itu untuk memotivasi agar semangat taat, bukan untuk ngendori, untuk gembosi semangat taat. Misalnya, maka termasuk dalam hal ini ketika ada aturan maka dilihat ini kenapa ada aturan semacam ini. Setelah itu dilihat hanya kenapa ada aturan ini, setelah itu bentuk ketaatan kepada teks ditinggalkan dengan alasan memegangi sebab hukum. Maka dijumpai larangan membuat patung. Larangan membuat patung. Kemudian digali-gali, ini kenapa Nabi melarang membuat patung? Akhirnya ada sebagian dari telaah dan kajian dan menyimpulkan larangan bikin patung itu adalah supaya tidak dijadikan sesembahan. Supaya tidak dijadikan sesembahan. Karena dari sini kemudian akhirnya semua patung jadi boleh. Jadi diambil maknanya, dan makna itu untuk membatalkan teks. Teksnya melarang bikin patung, kemudian digali apa maknanya. Maknanya itu dipakai untuk menghancurkan teks, sehingga akhirnya hukum patung jadi membuat patung jadi boleh.
Misalnya ada aturan, misalnya ketika safar, perempuan ketika safar yang jauh itu Nabi perintahkan untuk dibersamai mahram. Sebagian orang kemudian melakukan telaah, kenapa harus pakai mahram? Oh, ini karena aspek keamanan. Aspek keamanan. Intinya itu keamanan, maknanya itu keamanan. Akhirnya makna dan ini yang diambil untuk membatalkan pelaksanaan teks. Ya sudah, yang penting aman. Perempuan tidak apa-apa safar tanpa mahram. Jadi teksnya jadi hilang. Teksnya jadi hilang gara-gara mengambil makna. Jadi makna digali untuk membatalkan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap teks. Ini bentuk kurang memuliakan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cari makna-maknanya digali untuk kemudian ternyata untuk membatalkan pelaksanaannya. Ya, tidak demikian orang yang memuliakan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang yang memuliakan aturan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahu hikmah, maksud dan tujuan itu untuk supaya semakin mantap bahasanya semua aturan Allah itu ada manfaatnya. Semua aturan Allah dan Rasulnya itu ada faedahnya. Bukan untuk menihilkan dan meniadakan ketaatan kepada teks yang terkandung di dalamnya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pertanyaan sebelum kita akhiri, bagaimanakah hukumnya seorang muslimah yang jadi panitia kajian? Kalau berhenti pertanyaannya sampai sini, maka ya hukumnya boleh-boleh saja. Ya, karena tentu di satu kajian ada bagian kajian umum untuk laki-laki dan perempuan, ya perlu ada panitia laki-laki, ada perlu panitia perempuan. Ya, kalau panitianya hanya laki-laki, masa laki-laki masuk ke tempat perempuan? Tidak benar. Maka perlu ada panitia perempuan. Bahkan sebagian ada yang sampai mengganggu kewajiban dan tugas utama sebagai istri. Nah, kalau lanjutan pertanyaannya sampai di sini, maka ini bab yang berbeda. Masalah kemudian jadi panitia kajian di bagian kemuslimahan, hukumnya dianjurkan, bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Namun kewajiban dan tugas sebagai seorang istri, nah ini kewajiban. Maka tidak boleh mengejar yang sunnah dengan menelantarkan yang wajib. Orang yang terang-terangan menjauhi perintah Allah adalah kerabat kita. Apa yang harus kita lakukan sedangkan menjauh dari kerabat takutnya memutus hubungan persaudaraan atau tali kekerabatan? Jawabannya, yang tidak boleh adalah membersamai orang yang maksiat saat maksiat. Adapun membersamai orang tersebut ketika dia tidak dalam kondisi berbuat maksiat tidak mengapa. Maka silaturahmi dilakukan di ruang ini. Adapun di ruang ketika dia sedang bermaksiat, maka ada kewajiban untuk menjauh, ada kewajiban untuk pergi, ada kewajiban untuk menampakkan rasa tidak suka. Dan di sisi yang lain ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, ada kewajiban memberi nasihat. Apakah boleh berdoa agar dijauhkan, dipalingkan dari kebaikan orang yang suka mengungkit kebaikannya? Ya, oleh karena itu maka di antara hal yang di antara derita itu adalah derita hutang budi. Oleh karena itu Nabi mengajari kita untuk kalau bisa tidak punya hutang budi. Sehingga di antara kebiasaan Nabi adalah menerima hadiah dan membalasnya. Kenapa membalasnya? Jawabannya supaya tidak punya hutang budi. Oleh karena itu maka jika kita punya problem adanya orang-orang yang suka mengungkit kebaikannya, maka
Jika kita punya kemampuan, dibalas itu kebaikan-kebaikannya, ya, pemberian-pemberiannya, ya, sehingga ya, kita sudah impas, sehingga tidak ada beban derita karena punya hutang budi dengan kebaikan-kebaikannya. Demikian yang saya sarankan. Demikian. Ya, sebelum diakhiri ada 3 hadiah dari panitia. Ya, 3 hadiah tersebut untuk yang bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Tolong ada yang berdiri melihat siapa yang nanti nunjuk. Ya, tadi pertanyaan yang pertama, ini kata panitia cuma untuk yang bapak-bapak saja, mohon maaf untuk ibu-ibunya. Ya. Pertanyaan pertama tadi kita bahas ada bacakan resumenya. Baca catatan boleh. Ya, monggo. Silakan. Yang pertama, supaya jaga jarak dari hal-hal yang yang pertama berupaya jaga jarak dari hal-hal yang menjerumuskan pada suatu perkara yang haram. Yeah. Yang kedua, menjauhi hal-hal yang mubah, yang berlebihan. Yang ketiga, meninggalkan orang-orang yang terang-terangan bermaksiat. Yang keempat, Pak, catatan sendiri nggak bisa dibaca sendiri. Yang keempat apa, Mas? Sudah benar 3-3-nya. Yang keempat, marah terhadap merasa marah dan jengkel jika melanggar pada kita dan dalam pokok. ya, monggo Mas. Iya, ke sini. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan, ketika ada orang berbuat maksiat maka kita memandangnya dengan 2 sudut pandang. Di belakang. Ya, kita marah dan kita kasihan. Marah kenapa? Kasihan kenapa? Ada orang yang melakukan marah kepada karena aturan dari Allah itu dilanggar, kemudian kita kasihan pada orang tersebut karena dia terjerat dengan jeratan iblis. Monggo. Maju aja. Kemudian yang terakhir tadi kita bahas di pembahasan yang terakhir 3 ciri orang yang memuliakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Belakang. Sambil berdiri, Pak, agak biar lebih jelas. Pertama tadi indikator untuk memuliakan aturan Allah yang pertama jika ada pelanggaran dalam syariat itu tidak seenaknya, tidak mengamalkan hal yang ringan. Yang kedua, tidak berlebihan atau menyisihkan diri dalam melakukannya salawat dalam wudu. Kemudian yang ketiga dan terakhir memiliki hikmah atau makna berlebihan tanpa tidak kemudian berlebihan dalam memaknai suatu hikmah dari syariat itu sendiri sehingga tidak mengamalkan ya. Monggo, Mas. Ya, demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji, Allah jadikan sebagai ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah jadikan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di masjid ini bagian dari amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.